Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran masih mengenai matematika. Kita sudah belajar mengenai bilangan prima dan juga faktor prima. Sekarang kita akan belajar bagaimana mencari atau menentukan KPK dan juga FVB ya. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FVB adalah faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk menemukan kedua bilangan tersebut kita bisa mencarinya secara langsung ya. Ada beberapa cara. Nah, di sini yang akan pertama dijelaskan adalah dengan cara teknik sengkedan ya. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah teknik sengkedan. Nah, untuk mencari KPK dan FVB sama ya seperti yang sudah dijelaskan, bahwa kita harus membaginya dengan angka yang paling kecil terlebih dahulu. Nah, kita tulis di sini 30 dan 15 ya. 50 maksudnya. 30 dan 50. Nah, kita bagi dengan angka yang paling kecil yaitu 2 ya. 30 dibagi 2 adalah 15, lalu 50 dibagi 2 adalah 25 ya. Nah, apabila sudah dibagi 2, nah di sini kedua angka ini apakah masih bisa dibagi 2? Nah, tidak ya. Nah, lalu kita beralih ke angka 3 ya. 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, sementara 25 dibagi 3 tidak bisa ya. Nah, setelah ini kita bagi lagi angkanya dengan angka 5 ya. 5 dibagi 5 1, 25 dibagi 5 adalah 5. Nah, lalu kita bagi lagi. Ini kita bagi sampai kedua angka yaitu 30 dan 50 ini isinya adalah 1. Maka kita bagi lagi dengan 5. Nah, maka ini sudah habis dibagi. Untuk menentukan FVB, nah kita menandainya dengan boleh memberi lingkaran atau menchecklistnya yang mana angka tersebut bisa membagi kedua angka. Contohnya ini ya, 30 dan 50 itu bisa dibagi 2 ya, yaitu 15 dan 25. Maka kita beri tanda lalu kita lingkari. Nah, ini adalah berarti termasuknya FVB. Nah, di sini 15 dan 25 dibagi 3, tapi yang bisa dibagi 3 kan hanya 15, maka 3 bukan FVB. Lalu setelah itu dibagi 5, nah 5 bisa membagi 5 dan juga 25, maka kita lingkari. Nah, di sini ada 5, tapi dia hanya bisa membagi angka 5 yang sudah dibagi 25 ya, karena 30 ini sudah habis, isinya sudah 1. Maka FVB-nya adalah angka yang sama ya. Nah, maka FVB-nya adalah 2 dikali 3 ya. Maksudnya 2 dikali 5. Ya, 2 dikali 5 ya. Nah, jadi isinya adalah 10. Sedangkan untuk KPK berarti adalah semua angka yang ada di sini yang termasuk ke dalam perkaliannya. Nah, maka KPK-nya adalah 2 dikali 3 dikali 5 dikali 5 ya. Atau bisa seperti ini menulisnya 2 dikali 3 dikali 5-nya ada 2, maka 5 kuadrat. Apabila 5-nya 3, maka 5 pangkat 3. Nah, setelah itu kita tinggal hitung di sini ya. 2 kali 3 adalah 6 ya. 6 dikali 5 pangkat 2 itu kan 25 ya. Maka isinya adalah 150. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi cukup dengan satu kali pengerjaan kita bisa langsung mendapatkan nilai dari FVB maupun KPK. Kita akan ke contoh yang kedua ya. Di sini kita punya angka 24 dan 36. Nama rumusnya adalah teknik tegak lurus ya. Bisa diperhatikan. Pertama ya, kita tulis dulu di sini 24, lalu di sini adalah 36. Nah, di sini kita bagi dengan angka yang paling kecil dulu sama ya. Nah, perbedaannya nanti kita akan lihat. Nah, 24 dibagi 2 bisa ya, 12. Lalu 36 dibagi 2 adalah 18. Nah, oke, setelah itu kita cari lagi
angka berapa yang bisa membagi keduanya? Kita bagi lagi 2 ya. 12 dibagi 2 adalah 6, 18 dibagi 2 adalah 9. Nah, setelah ini untuk teknik yang ini, di sini kita tahu ya bahwa sebetulnya 6 itu masih bisa dibagi 2. Tapi 9 kan tidak bisa dibagi 2. Nah, untuk teknik yang ini kita harus membaginya dengan angka yang bisa membagi keduanya. Bisa membagi 6, bisa membagi juga 9. Maka di sini isinya adalah kita harus membaginya dengan angka 3 ya. 6 dibagi 3 adalah 2. Lalu 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, sudah di sini. Nah, apabila tekniknya seperti ini sudah selesai, tidak sampai harus isinya 1 ya. Sekarang kita akan mencari FVB dan KPK. FVB ya. Nah, di sini seperti judulnya adalah tegak lurus. Apabila mencari FVB, maka kita mencari angka yang sama bisa membagi ruas kiri maupun ruas kanan ya. Maka kita bisa lingkari seperti ini. Nah, atau memberi tandanya seperti ini ya. Nah, ini kan yang tegaknya ya, tegak. Nah, ini tegak, maka FVB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, maka isinya adalah 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 adalah 12. Lalu KPK. Nah, kalau KPK itu dia adalah tegak dan juga lurus. Nah, ini harus ditulis lengkap. Maka KPK-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 3. Nah, agar lebih rapi, maka kelompokkan setiap angka yang samanya ya. Nah, angka yang samanya 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 2. 3 pangkat 2 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2, maka 8 dikali 3 pangkat 2 adalah 9, maka isinya adalah 72. Nah, ini cara pengerjaan dengan teknik tegak lurus. Nah, untuk memastikan apakah isinya memang sama, nah, kita coba ya untuk angka 24 dan 36-nya dengan teknik sengkedan. Ya, kita mulai dari angka 2. 24 dibagi 2 adalah 12. 36 dibagi 2 adalah 18. Lalu kita bagi lagi dengan angka yang paling kecil, dibagi 2 isinya 6. 18 dibagi 2 isinya 9. Nah, setelah itu kita bagi. Nah, untuk teknik yang ini, nah, kita berurutan ya membaginya masih dengan angka yang paling kecil. 6 dibagi 2, 3. 9 dibagi 2, tidak bisa. Nah, angkanya sudah seperti ini, maka kita bagi dengan angka 3. Sekarang 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Ya, lalu sekarang kita bagi 3 lagi, tetap 1. 3 dibagi 3, 1. Nah, maka FPB-nya adalah yang bisa membagi 24 dan 36 adalah 2 ya. Yang bisa membagi 12 dan 18, 2. Dan yang bisa membagi 3 dan 9 adalah 3. Maka FVB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Isinya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12 ya. Sedangkan KPK-nya, nah di sini jadi lebih berurutan ya. Kita hitung 2-nya ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Angka 3-nya ada berapa? Ada 2 ya. Nah, kita rapihkan. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 adalah 8 kali 9 sama dengan 72 ya. Jadi baik dengan cara sengkedan maupun dengan cara tegak lurus isinya sama ya. Nah, jadi silahkan kalian memilih cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah untuk mendapatkan nilai FVB maupun KPK dari sebuah bilangan. Oke, semoga dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.